Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan mata kuliah algoritma pemrograman kita di minggu ke-13. Pada minggu ke-13 ini kita akan masuk tentang array, ya, khususnya array dimensi 1, dan minggu ke-14 kita akan bahas array dimensi 2. Nah, kita akan lihat apa itu array. Array, nama lainnya larik, ya. Susunan array itu ya susunan berapa baris berapa kolom, itu yang kita tahu dari array. Nah, tapi kalau dalam Alpro apa itu array, kita akan lihat pengertiannya. Nah, array itu adalah suatu tipe variabel yang berupa deretan data berindeks yang mempunyai tipe data sejenis. Array itu suatu tipe data, ya, suatu tipe data dari variabel yang merupakan deretan data berindeks. Apa itu berindeks? AI, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Indeks namanya. Nah, datanya sejenis. Ya, kalau A1-nya itu integer, A2-nya juga harus integer, A3-nya juga harus integer. Ya, jadi IP-nya sejenis. Nah, sehingga apa? Seolah-olah array itu berisi dari gabungan beberapa variabel yang sama. Nah, di matematika contoh array itu ya ada vektor, ya. Yang mana misalkan vektor? X1, X2, X3 ini array, atau ini A1, A2, A3 ini array. Atau matriks, ya. A11, A12, A13, ya, dan seterusnya. Ya, nah itu merupakan contoh dari array. Nah, setiap entry data, ya, itu disebut di array, itu disebut dengan komponen atau elemen array. Ya. Ya, ini yang menarik dari array. Setiap array dapat dioperasikan. Apa arti dioperasikan? Kita bisa mengoperasikan, menambah, mengurang, mengali, membagi, ya, elemen-elemen yang kita pilih dari array atau indeks-indeksnya bisa kita operasikan dengan syarat indeks tersebut, ya, indeks penulisan indeks harus diletakkan di dalam tanda kurung siku. Jadi ini yang menarik dari array. Setiap elemennya dapat kita operasikan dengan elemen yang lain. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ada dua jenis array. Yang pertama array dimensi 1 dan array dimensi 2. Ya, dimensi banyak, maaf. Apabila dia dimensinya sudah tidak lagi 1, 2, 3, dan seterusnya, itu disebut dengan dimensi banyak. Ya. Tapi kita akan bahas hanya dua dimensi saja. Array dimensi 1 dan dimensi 2. Dan dimensi 2 itu masuk dalam contoh array dimensi banyak. Nah, bagaimanakah cara kita menuliskan di bagian deklarasi dari suatu program, ya, tipe data array ini? Nah, ini dia. Jadi var, tetap ada var-nya. Jadi kalau var-nya udah ditulis, nggak tulis lagi. Ini nama array-nya apa? Nama lariknya apa? Array index of type. Apa ini masing-masing? Ya, ada keterangan. Perhatikan. Nah, array of. Jadi array of ini satu kesatuan. Jadi kalau array aja of-nya tidak ada, nanti error. Nah, jadi array of ini adalah perintahnya, sintaksnya untuk menuliskan variabel array ini. Ya, lalu nama larik, nama array-nya apa? X, Y, Z, dan seterusnya. Ya, dan ya, nama itu adalah suatu identifier. Nah, ada indeks. Nah, indeks batasan cacah elemen larik. Berarti 1, 2, 3, 4. Cacah. Indeks ini harus berupa bilangan cacah. Ya, type, ya, tipe datanya apa? Ya, tipe larik, ya, tipe datanya apa? Contoh, ada contoh. Nah, contoh deklarasi array dimensi 1. Var X array, ya, kurung siku ini harus, ya, 1.200 of integer. Artinya apa? Nama variabelnya itu adalah X
bertipe ya array dengan dari 1 sampai 100. 1 sampai 100 ini dia berupa apa? Berupa suatu integer. Itu 100 ini ada x1 itu integer di sini. X2 itu integer, X3 itu integer dan seterusnya. Ya, maksudnya ya. Nah, gaji. Ya, ini namanya gaji ya. Nah, gaji 1, gaji 2, gaji 3 sampai gaji 10 dan semua gaji itu harus bertipe bilangan real. Lalu var nilai angka. Namanya nilai angka array. Ya, string A titik 2 string E. Jadi ini bisa kita cacah. Jadi bisa juga mencacah suatu tidak hanya bilangan tapi huruf juga bisa. Ya, karena ada urutan di program Pascal. Of real. Apa artinya? Nilai angka A, ya, nilai angka B, nilai angka C sampai nilai angka E itu adalah nanti isinya adalah suatu bilangan real. Lulus array 1, lulus 1 boolean ya atau tidak. Lulus yes or no. Nilai huruf ya, nilai huruf 1, nilai huruf 2 tipe jar bisa A, A plus, min ya, B nak ada A plus ya, maaf. A ya, amin ya. Semoga nilainya bagus dapat A nanti semua di akhir. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh bagaimana kita membuat program dengan menggunakan array ini. Nah, kita akan buat program Fibonacci. Ya, tentu semuanya sudah mengenal apa itu bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci ini adalah satu bilangan yang ditentukan oleh dua bilangan sebelumnya. Ditentukannya apa? Dengan dijumlahkan. Ya. Jadi apa suku pertama bilangan Fibonacci? 1. Suku keduanya 1. Suku ketiganya 1 tambah 1, 3. Suku keempatnya 1 tambah 2, 3. Suku kelimanya 2 tambah 3. Dan seterusnya. Nah, sehingga bagaimana cara kita membuat program dengan menggunakan array Fibonacci ini? Ya, seperti ini. Kita harus deklarasikan dulu nama variabelnya. Sekarang kita namakan suku. Ya, sukunya terdiri dari 1 sampai suku 1 sampai suku 10 dan isi sukunya berupa integer. Nah, lalu apa? Kita harus lihat. Kalau dia kita akan bikin rumus nanti tentunya kalau menjumlahkan dua buah suku. Jika suku 1 sudah didefinisikan, suku 2 sudah didefinisikan, tentu suku baru itu suku ke n adalah suku n kurang 1 tambah suku n kurang 2. Sehingga kita memerlukan variabel yang lain. Nah, variabel itu adalah n. Ini adalah bertipe suatu integer. Nah, kita mulai programnya. Begin. Nah, kita definisikan dulu suku 1. Nah, perhatikan ini. Menulis satunya tidak kurung biasa. Berarti ini suku dia bertipe array. Jadi ada kurung suku. Jadi khususnya apa? Dia bisa dioperasikan. Jadi kamu bisa tambahkan suku 1 ditambah suku 2 itu dikalikan. Nanti ya suka-suka. Nanti kita akan lihat contohnya di program. Suku 1 tambah suku 1 1, suku 2-nya juga 1. Nah, bagaimana untuk suku ketiga? Nah, suku ketiga akan ditentukan dengan rumus. Ya. Jadi, untuk suku ketiga sampai suku ke-10, maka rumus suku ke n itu adalah suku n kurang 1 tambah suku n kurang 2. Maka untuk suku ketiga bagaimana? Berarti suku kedua ditambah suku ke-1. 1 tambah 1 berarti nilainya adalah 2. Dan seterusnya ini dilakukan sampai 10 kali perulangan for to do. Nah, lalu bagaimana? Nah, tentu kalau kita mau menuliskan semuanya, maka kita harus gunakan lagi perulangan. Untuk 1 sampai 10, tuliskan suku ke n dengan jarak di 5. Lalu ya baru n. Ini ada readline dulu ya. Nah, kalau dijalankan programnya akan seperti ini. Ini running output dari program 1.1, 1.2, ya 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 dan seterusnya. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku 6, suku 7, suku 8, suku 9, suku 10. Lihat tipenya. Satu ini suatu
integer. Suku 1 sampai ke 10 dia sejenis semua. Jenisnya apa? Suatu integer. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim melalui WhatsApp grup kita. Ya, nah, kita akan masuk ke bagian program. Nah, ini program yang tadi. Nah, ini sudah. Ini contohnya. Nah, perhatikan. Ini program saya tuliskan di Pascal. Ini saya run ya persis seperti yang keluaran yang ada di slide sebelumnya. Nah, perhatikan kita juga bisa jumlahkan. Ya, perhatikan. Saya bisa mengoperasikan masing-masing suku dari array tersebut. Ya, jadi write. Ya, jadi ini suku 2 ditambah suku 3. Kita coba jalan enggak nih kira-kira. Kira-kira kalau ditekan enter jalan atau error. Ya, kita coba aja. Mana dia? Ini dia. Suku 3. Ini bukan 553. Jadi kita perbaiki dulu. Jadi kita kasih ini red line dulu supaya kelihatan ya. Red line. Oke. Red line. Oke, nah. Lihat, ini suku 1, suku 2, bah suku ketiga. Suku kedua tadi 2, 1, suku ketiga 2. 1 tambah 2 adalah 3. Kita coba. Ini hasilnya adalah 3 di sini. Ini 3 hasilnya. Nah, kita coba ganti. Bisa aja suku keempat ditambah suku ke-10. Nah, nih 5, 8. Suku keempat mana? 3. 3 tambah 5, 5, 8. Nah, ini bagusnya array. Jadi kita bisa panggil masing-masing entry-nya. Jadi kalau bisa panggil 1, 2, saya bisa panggil dengan mudah dengan manggil indeksnya. Dan kita juga bisa operasikan. Nah, inilah keunggulan dari array ini. Nah, kita masuk ke bagian prakteknya. Nah, ini Pak sudah ketikkan contoh program dengan Pascal ya, dari penggunaan array. Ya. Nah, di contoh ini ya, adalah yang kita akan membuat barisan aritmatika ya, dengan suku pertama 1 dan beda 2. Ya. Lalu kita juga akan menampilkan suku ganjil dan suku genapnya ya, dalam bentuk barisan yang berbeda. Nah, ini programnya sudah dibuat, sudah Bapak ketikkan untuk menghemat waktu. Jadi silahkan diperhatikan programnya dulu, dilihat. Ya, silahkan dilihat programnya terlebih dahulu. Ya, bisa di pause videonya untuk melihat programnya. Ya. Nah, dalam penjelasannya, nah lihat, nah yang array ini dia variable tipe array 1 sampai 100 dari integer. Ya. Nah, perhatikan bahwa kita mau membuat suatu barisan aritmatika. Berarti kita perlu suatu suku pertama, kita perlu beda, kita perlu i, dan kita perlu ya i itu untuk menunjukkan suku ke indeksnya, kita perlu indeksnya. Kita perlu u untuk menunjukkan dia suatu array-nya. Maka variabel kita adalah a, b, i dan tipenya adalah integer dan u array of integer. Ya, suku. Ya, jadi ada satu suku dari integer. Nah, kita mulai programnya dengan mendefinisikan ya, karena tadi kita mau bikin program suku pertamanya 1 dan bedanya 2 ya tulis seperti itu. Dan untuk ini kita definisikan sampai 20. In fact kita bisa definisi 100 ya. 100 ya. Kita
kita ganti jadi 100. Ya, 100 kita definisikan bahwa untuk I sampai 100 kita definisikan UI suku ke I itu adalah A tambah I kurang 1 kali beda. Kali B. Nah, ini rumus suku aritmatika. Maka kita akan tampilkan dari aritmatika suku pertama sampai 20. Maka for I 1 sampai 20 do write I titik 25. Berarti kita minta menuliskan I dengan jarak 5. Ini ada jarak spasi. Dari aritmatika suku ganjil sampai ke 20. Ni I 1 sampai 20 tulis. Ya. Itu juga untuk suku genap. Suku ganjil itu rumusnya adalah 2 kali I kurang 1. Suku genap itu 2I rumusnya. Ya. Nah ini saya hapus dulu ini contoh untuk memperlihatkan. Kita coba jalankan program ini. Nah ini hasilnya 1, 3, 5. Ini ada sekitar 20. Nah, kenapa kok 20 Pak yang diterbitkan? Karena diminta sampai 100 ya. Kalau kamu mau ganti sampai 100 ya silakan diganti aja nih. Dari U sampai 100 saja diganti sekali. Coba run. Ini dia. Ini sampai 100. Nah, kenapa untuk yang ya. Ini dia. Sekarang perhatikan ya, kalau kita ganti sampai 100, nah ini berisi ya. Tapi kalau ini kita ganti sampai 20 saja, apa yang terjadi? Berikutnya ya 20. Ini 20 saja yang ditampilkan. Bagaimana kalau ini saya ganti sampai 20 saja? Apakah yang terjadi? Coba. Ini 0. Kenapa ini 0? Karena yang didefinisikan hanya sampai suku ke 20. Ya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya lewat WhatsApp group yang kita buat. Ya. Oke, tetap stay at home, jaga jarak. Ya, sebagai ahli matematika Anda harus paham bahwa jaga jarak itu untuk mengurangi peluang kita terkena virus ini. Ya. Ya jangan lupa gunakan paket ya Ilmupedia lewat Telkomsel sehingga buka e-learningnya gratis ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.